ataupun dari nama pribadi. Bahkan saat ini DC sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiganya yang mana mereka membuat virtual account sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Dari hari ke hari makin kuat mental, makin terus menambah informasi untuk update perpinjolan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang DC Lapangan mulai menyebarkan virtual account untuk memperangkap kalian. Ini kok bisa? Ada apa ini? Ya, apa yang berlaku sekarang untuk para DC-nya? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasi dulu ya buat kalian semuanya. Di sini saat ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, di sini terlihat ada satu perusahaan pembiayaan yang bernama Fast Finance lah ya, yang dia menginformasikan kepada OJK bahwa hari ini saya berhenti untuk menjadi anggota API atau anggota pinjol, yang mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk permainan di Indonesia. Sementara buat teman-teman ketahui bahwa perusahaan pembiayaan ini baru saja diresmikan di tahun 2024 ini, tapi sudah menyatakan bangkrut, sudah menyatakan tidak mampu untuk menjalankan usahanya, dan diinformasikan mereka akan melakukan PHK besar-besaran pada perusahaannya. Ini menentukan bahwa nasib ekonomi Indonesia untuk saat ini belum bisa diprediksi. Ini buat teman-teman semuanya. Perlu diketahui juga, per akhir Desember 2024, hutang perpinjolan itu menyentuh angka 59 triliun. Outstanding ataupun pengguna dari pinjol ataupun uang yang sudah disalurkan kepada para pinjol-pinjol, uang yang paling banyak beredar saat ini di Indonesia itu adalah yang pertama saham seperti kripto, yang kedua pinjol. Kemudian, sekarang di Agustus 2024, hutang pinjol sudah naik menjadi 72 triliun. Nah, hutang ini, yang nilainya triliunan ini, bisa untuk melunasi uang negara. Dari sini, dari pengguna pinjol makin banyak. Terus-terusan untuk memberikan iklan-iklan manis janji palsu di semua iklan pinjol-pinjol, yang ujung-ujungnya meminta kita untuk mengeluarkan semua harta kekayaan kita untuk membayarkan pinjol yang nilainya kecil tapi bunga dan biaya adminnya besar. Nih teman-teman, karena apa? Dilihat dari angka 72 triliun ini, berarti uang rakyat Indonesia itu banyak. Bener kan ya? Kalau dikumpulkan dari Sabang sampai Merauke, pasti banyak. Nilai segitu itu mungkin hanya setengahnya saja. Nah, sekarang ini nilai PHK paling tinggi di Indonesia ada sekitar Pulau Jawa. Konsentrasi perpinjolan ada di Pulau Jawa. Sehingga pemerintah membuat rencana bagaimana pinjol legal saat ini yang TISA 98 masih bisa dipertahankan agar nantinya ekonomi terus berguling. Nih, semua ekonomi penentunya ada di tangan kita para pengguna pinjol. Sebenarnya ya, PR pemerintah tuh yang harus dihapuskan apa? Yang pertama pinjol, judi, korupsi. Itu paling besar kali. Nah, buat teman-teman semuanya, ayo coba melek teman-teman. Coba melek. Ya, kita orang bawah ini adalah harapan pemerintah di atas. Yang mana kita terus diiming-iming atas iklan-iklan dari pinjol yang bunganya sekian, dengan uang yang ada pada saat ini, yang mana uang ini bisa berpindah kepada pemerintah. Kalian di PHK pasti kalian dapat pesangon, bener kan ya? Pesangon itu bagaimana caranya bisa berpindah tangan dengan cara perpinjolan seperti ini. Nih teman-teman, saya minta sekali sama kalian semuanya, coba deh ya, stop menggunakan pinjol, stop menggunakan yang namanya pay letter. Sekarang ini banyak yang mengeluhkan begini, Shopee kalau seandainya tidak ada pay letter, mereka nggak mau belanja. Shopee kalau tidak ada cicilan ini itu ataupun tidak ada kartu kredit di dalamnya, tidak mau ada yang belanja. Nah, banyak juga kurir yang mengatakan dulu di sekitar Pulau Jawa satu hari itu hampir 1000 paket bisa dikirim.
Tapi saat ini paling mentok paling banyak hanya 200 paket. Tuh informasinya. Ya begitu merosotnya ekonomi Indonesia saat ini. Sampai perusahaan pembiayaan tadi yang baru saja diresmikan langsung menyatakan bangkrut dan langsung mem-PHK karyawannya. Nih buat teman-teman semuanya ya, ini kondisi sangat-sangat tragis untuk ekonomi Indonesia. Jadi ya, buat kalian semuanya, yang terjadi saat ini juga terjadi di semua para DC-DC lapangan yang ada di semua pinjol. Sekarang DC-DC lapangan itu melakukan berbagai macam cara bagaimana kalau saya tidak mendapatkan gaji di pinjol, saya bisa mendapatkan dari kamu yang galbay. Itu banyak dilakukan saat ini teman-teman, banyak dikeluhkan sama semua teman-teman saya. Contohnya seperti ini. Nah ini deh teman-teman ya, Mbak Desi, maaf malam-malam saya ganggu. Saya mau tanya Mbak, waktu itu ada Desi Indodana datang ke rumah saya. Dan bulan kemarin orangnya yang menagih beda lagi Mbak. Terus dia minta saya bayarkan hari itu juga dan dia bilang hanya bayar pokoknya saja. Nanti dia kasih virtual account-nya. Tapi saya bilang kalau untuk sekarang ini belum ada uang. Terus dia tetap kekeh saya bayar 200.000 dulu nggak apa-apa. Tapi tetap saya nggak kasih. Pas saya minta surat-surat sertifikat dan lain-lain, dia malah ngancem saya. Kata dia, saya kasih suratnya tapi ibu bayar sekarang. Tapi tetap saya nggak bayar. Dia sering banget datang, sebulan bisa beberapa kali datang ke tempat saya. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita ditawarkan pokoknya saja terus dia kasih kode virtual account-nya itu benar apa tidak ya Mbak? Kalau kita sudah transfer melewati virtual account itu, utang kita sudah otomatis lunas atau tidak ya Mbak di aplikasi? Nah ini mulai banyak sekali DC-DC yang menyebarkan virtual account ya teman-teman ya. Jadi belajar dari kasus-kasus sebelumnya mungkin yang sudah pernah kalian dengar atau kalian ketahui ya. Setiap DC yang datang itu tidak diperbolehkan membagi virtual account. Yang bisa membagikan virtual account dan pembayaran lunas pokoknya saja itu negosiasinya wajib melalui CS-nya dan pembayarannya wajib di aplikasinya. Nanti akan ditentukan nilainya oleh pinjolnya dan nanti di aplikasi akan diatur nilai tagihan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama. Nah itu cara untuk pembayaran pokoknya saja. Jadi wajib melalui aplikasi. Tidak boleh menggunakan virtual account yang dibagikan lewat DC ataupun lewat desk collector yang ketika itu kalian lakukan negosiasi dengan mereka. Gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan mirisnya lagi saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak bisa membedakan mana virtual account dari perusahaan, mana virtual account dari nomor pribadi ataupun dari nama pribadi. Bahkan saat ini DC sudah banyak bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiganya yang mana mereka membuat virtual account sendiri, bukan virtual account dari pinjolnya, yang nanti terlihat virtual account diberikan oleh DC itu adalah virtual account atas nama PT, yang ketika kita lihat, oh ya ini nama PT kok, berarti ini akan masuk ke dalam rekening saya. Padahal tidak, itu lari ke rekening orang lain. Ya, kalau emang seperti ini prakteknya emang belum banyak, tapi sudah ada yang terjadi. Dan ketika mau melaporkan, kita orang yang awam untuk hal digital ini mengatakan, lupa kemarin simpan struk pembayarannya di mana, lupa kemarin transaksinya cuma ini aja, memangnya ini bisa dijadikan bukti. Nah itu kebanyakan masyarakat Indonesia terjerumus dan tidak bisa melanjutkan kasus ini ke perkara hukum. Nah, hal yang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang di lapangan. DC lapangan saat ini ada apa saja? Pertama, itu ada Akulaku, Kredit Pintar, Indodana, Kredivo, HCI, kemudian ada lagi Singa ID, Julo, Uatas, Pinjam Yuk, ada kami, banyak. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya ya. Setiap DC yang datang ke tempat kalian tugasnya hanya mengingatkan kapan bayar. Ya, jangan sampai situasi Indonesia seperti ini membuat mereka mencari cara bagaimana uang kalian itu berpindahnya kepada mereka, bukan berpindah kepada pembayaran hutang kalian ataupun berpindah kepada perusahaan pinjolnya. Ujung-ujungnya yang bengek siapa? Kita. Yang bayar 2 kali siapa? Karena apa? Ketidaktahuan kita tentang dunia digital. Bahkan ada yang bertanya, bagaimana cara scan QRIS Mbak? Saya disuruh sama DC-nya untuk bayar pinjol di aplikasi yang ada di HP DC-nya menggunakan QRIS.
Ini kan lucu, ya kan? Bisa pinjol, HP bagus, tapi tidak tahu caranya QRIS. Berarti masyarakat Indonesia benar-benar belum teredukasi tentang digitalisasi. Ya, tetapi pemerintah Indonesia sudah terus jor-joran masukkan pinjaman online ini, pinjaman online itu, belum lagi aplikasi pembelanjaan ini itu. Ada lagi yang baru sekarang masuk dari Cina, yaitu namanya aplikasi Temu, yang mana aplikasi ini nantinya menghancurkan UMKM yang ada di Indonesia. Kita lihat ya, berapa banyak Temu ini mampu menyogok pemerintah Indonesia sehingga dia mampu untuk menghancurkan UMKM di Indonesia. Dan kita lihat berapa banyak lagi yang akan down, akan kehilangan harta bendanya, akan kehilangan pekerjaan, atau bahkan tidak memiliki apapun. Ingat, kesenjangan sudah mulai terjadi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin ditindas. Jadi untuk itu saya harapkan makin bijak menggunakan uang, makin bijak untuk tahu mana yang harus saya prioritaskan, mana yang tidak. Kalau memang tidak bisa membayar, tolong kita kompak. Karena pemerintah saat ini mengharapkan kita semuanya untuk membayar yang 72 triliun itu. Itu keuangan dari kita semuanya. Kalau sampai kita tidak membayarkan 72 triliun, saya yakin pasti banyak yang kolaps. Jadi buat semua teman-teman, jangan tambah-tambahkan hutang. Semua pemerintah tergantung kepada kita, jadi kitalah yang bergerak. Ya, tolong buat kalian semuanya perbaiki untuk ekonomi kalian. Jangan gunakan pinjol untuk hal-hal hedon, jangan gunakan pinjol untuk hal-hal yang tidak penting, dan selamatkanlah keluarga kalian dari hal-hal perpinjolan, pinjaman online ataupun judi-judi seperti ini. Semoga kita terbebas dari ini semuanya dan kita lebih baik lagi. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Informasi terbaik yang bisa saya sampaikan tentang kondisi saat ini. Dan saya harap kita makin kuat dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.